Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih. Syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم لقائه. أما بعد, akhi, ukhti, bapak dan ibu, saudara-saudariku, sahabat-sahabat hijrah di mana saja Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hendaklah kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah, karunia, nikmat yang diberikannya kepada kita sampai saat ini kita mampu untuk senantiasa mengingatnya. Kita masih berada di atas naungan hidayah Islam dan iman kepadanya. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga salat 5 waktu, berzikir kepadanya, berdoa, memperpanjang bacaan Al-Qur'an, memperbanyak perbuatan-perbuatan baik. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat itu semua sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di masa-masa seperti sekarang ini, tentu kita butuh kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, tidak ada yang dapat menjaga dan melindungi kita selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun jaminan yang dimiliki oleh siapapun menjaminkan bahwa dirinya terselamatkan dari tersebarnya wabah, menjamin untuk dirinya keselamatan, tidak terkena wabah sama sekali. Atau saat seseorang telah terkena wabah yang menjadi ujian bagi dirinya, kemudian mendapatkan jaminan untuk sehat, sembuh kembali, tidak ada. Allah Subhanahu wa taala yang memberi, yang menahan, yang menguji dengan sakit, yang menyembuhkan, yang menghidupkan, yang mematikan, dan dialah tempat kita bergantung. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak ada sesuatu pun yang menimpa kami kecuali yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan dalam ketetapan takdir kami. Dialah Allah Subhanahu wa taala penolong kami, dan hendaklah hamba-hamba yang beriman senantiasa hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka saat ini berbuat baik, beramal salih sesuai dengan tuntunan Islam, berdasarkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang sepatutnya kita perbanyak. Kita berlomba untuk melakukan banyak kebaikan. Apakah kebaikan tersebut kebaikan yang hanya kembali kepada dirinya? Seperti salat, bersabar, berdoa, berzikir, hanya kembali kepada dirinya. Atau kebaikan-kebaikan yang bisa berdampak positif kepada orang lain. Menolong, membantu, memudahkan urusan orang lain, mendermakan sebagian harta, mendoakan kebaikan untuk orang lain, atau kebaikan-kebaikan lain yang dampaknya meluas untuk banyak orang. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari jalur Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan juga diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis ini dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sana'i'ul ma'ruf taqi masari'as su wal afat wal halakat wa ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sana'iul ma'ruf taqi masari'as su. Perbuatan-perbuatan kebaikan. Sekali lagi, para ulama menjelaskan bahwa kebaikan ini kebaikan yang bersifat umum. Terutama juga adalah perbuatan kebaikan yang berdampak positif bagi orang lain. Perbuatan kebaikan semacam ini taqi masari'as su,
akan menjaga, menjadi benteng, tameng, pelindung bagi seseorang dari kematian yang buruk. Wal afat, dan juga dari penyakit-penyakit yang mengerikan. Wal halakat, dan dari semua hal yang dapat membinasakan. Subhanallah. Nabi SAW menyatakan bahwa sana'i'ul ma'ruf, perbuatan-perbuatan baik, dapat menjaga seseorang dari 3 jenis ancaman sekaligus. Masari'as su, kematian yang buruk. Wal afat, penyakit-penyakit yang buruk. Wal halakat, dan hal-hal yang membinasakan. Kemudian Nabi SAW di akhir hadis ini menegaskan, wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Mereka yang berbuat baik di kehidupan dunia, mereka itu pula lah yang dikenal sebagai pelaku kebaikan kelak di akhirat. Maka silahkan masing-masing di antara kita berlomba, terpacu dan terpicu semangat untuk melakukan berbagai kebaikan. Apakah kebaikan yang menjadi kebaikan berdampak positif bagi diri sendiri ataupun berdampak positif bagi orang lain. Termasuk di dalam kondisi seperti sekarang ini, banyak orang yang butuh dibantu oleh kita. Mungkin kita bisa membantu mendermakan sebagian harta kita untuk meringankan beban mereka. Atau bagi mereka para ahli medis ya, yang berada di garda terdepan, membantu menyembuhkan, melakukan pengobatan bagi mereka yang sedang membutuhkan konsentrasi pengobatan, dan seterusnya. Termasuk para pemerintah yang terus-menerus berupaya dengan sekemampuan yang mereka miliki, dengan beban tanggung jawab yang mereka rasakan, dan kelak mereka akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kepemimpinan mereka tersebut. Mereka sedang berbuat, mereka sedang berusaha, mereka sedang mengupayakan, maka kita bantu mereka dengan doa dan dukungan positif. Bila yang mereka lakukan bukanlah sebuah kemungkaran, maka kita wajib untuk membantu dan membela mereka, mendukung dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Jadi kebaikan-kebaikan begitu banyak. Apakah kebaikan itu hanya berdampak pada diri pribadi kita sendiri atau untuk orang lain? Maka ternyata perbuatan-perbuatan baik tersebut memberikan efek yang luar biasa hebat. Dengan perbuatan ma'ruf yang kita lakukan, termasuk diantaranya menderma, berbagi sebagian harta. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, jahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah kalian dengan harta kalian dan dengan diri kalian. Allah kedepankan penyebutan harta dibandingkan jiwa, raga, karena masing-masing memiliki nilai utama dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis ini Nabi SAW memberikan kesempatan lebar dan luas bagi kita semua untuk melakukan kebaikan. Karena apabila kebaikan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebaikan yang dilakukan bisa mencegah, membentengi diri kita, diri pelaku kebaikan tersebut dari kondisi kematian yang jelek, dari penyakit-penyakit yang buruk, dan dari hal-hal yang dapat membinasakan. Yang terakhir, hendak kami ingatkan kepada kita semua bahwa hal-hal yang seperti ini, kebaikan-kebaikan yang diusahakan ini, hendaklah ikhlas, hanya dilakukan untuk menggapai pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersihkan hati, jernihkan niat, hanya untuk menerima balasan dari Allah, hanya untuk dipuji oleh Allah, bukan oleh yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk melakukan banyak perbuatan baik, yang dengan perbuatan baik tersebut kita terlindungi dari keburukan. Apakah keburukan berupa kematian yang mengenaskan, ataukah keburukan berupa penyakit-penyakit yang mengerikan, ataukah hal-hal yang dapat membinasakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup hayat kita dengan husnul khatimah, memasukkan kita ke dalam surga yang tertinggi Al-Firdaus, bersanding dekat, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di keabadian nikmat surga. Allahumma amin. Salam hormat bagi segenap anggota keluarga di rumah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.